Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udinur Muhammad dari kelas B. Nomor induk mahasiswa 2020-251. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul DIH Jurnal Ilmu Hukum. Perjalanan Indonesia yang memasuki usia 72 tahun ini masih tergolong sangat muda bagi sebuah negara. Indonesia sering diterpa banyak permasalahan, mulai dari penggeronggongan Pancasila sebagai ideologi negara oleh kelompok radikal, pemberontakan oleh kelompok bersenjata yang terjadi di Timika Papua, terorisme, sampai dengan korupsi yang masih merajalela di Indonesia. Salah satu diantaranya banyak permasalahan tersebut yang menjadi fokus dan perhatian seluruh masyarakat di Indonesia adalah korupsi. Istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang bermakna kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai untuk menunjukkan suatu keadaan atau pembuatan yang busuk. Dan sering istilah korupsi dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. 1. Kedudukan keterangan korporasi sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi. Keterangan korporasi sebagai alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Perma 13 tahun 2016. Kedudukannya sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana korupsi yang tidak bertentangan dengan KUHP dan Undang-Undang Tipikor. Oleh karena itu, maka keterangan korporasi kedudukannya dapat diakui sebagai alat bukti apabila keterangan korporasi tersebut diklarifikasikan menjadi salah satu bentuk alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP dan atau pasal 22 Undang-Undang Tipikor. 2. Keabsahan keterangan korporasi sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, pada pasal tersebut dinyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi yang merupakan badan hukum dan bukan badan hukum. Korporasi sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Tipikor yang salah satu terbentuknya adalah badan hukum. Badan hukum dapat digolongkan berdasarkan jenis dan sifatnya. Berdasarkan jenisnya, badan hukum digolongkan menjadi badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang pendirinya diadakan dengan konstruksi hukum publik, yaitu didirikan oleh penguasa negara dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya yang lingkup kerjanya di bidang hukum atau publik dan memiliki kewenangan yang diberikan oleh penguasa atau negara untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengaitkan hukum. Sedangkan badan hukum privat adalah hukum yang didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-orang. Sedangkan berdasarkan sifatnya, badan hukum dapat diklarifikasikan menjadi korporasi atau corporate dan yayasan. Selain badan hukum, korporasi dikenal juga yang tidak berbadan hukum. Jika ditinjau berdasarkan penjelasan pasal tersebut di atas, maka korporasi yang tidak berbadan hukum adalah perusahaan perseorangan, persekutuan, perkumpulan, firma maupun persekutuan komoditer. Apa yang mereka putuskan adalah kehendak dari badan hukum. Diketahui bahwa pembuktian merupakan bagian terpenting dan inti persidangan perkara pidana. Karena dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran material. Teori tentang pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif
dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time. Menurut teori ini, salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah. Pasal 184 ayat 1 KUHP mengenai alat-alat bukti yang dimaksud memiliki nilai pembuktian yang sebagai berikut. Nilai kekuatan pembuktian saksi ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Apabila keterangan saksi diberikan tanpa sumpah, maka semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, sifatnya tetap bukan merupakan alat bukti. Karena keterangan saksi tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah. Maka keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Namun terhadap keterangan saksi tanpa sumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Sedangkan keterangan saksi di bawah sumpah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh KUHP. Alat bukti petunjuk memiliki nilai kekuatan pembuktian serupa dengan alat bukti yang lain. Sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti surat, yakni mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas, dan disimpulkan bahwa terhadap nilai kekuatan pembuktian petunjuk A. Hakim tidak terkait atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Hakim bebas menilai dan mempergunakannya sebagai menegur keyakinannya. B. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Petunjuk harus tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya atau satu alat bukti yang lain. C. Kekuatan pembuktian keterangan terdakwa. Pengakuan atau pembantahan oleh terdakwa tidak dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti untuk menyatakan bahwa sebagai terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana. Kesimpulannya, keterangan korporasi sebagai alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Perma 13 tahun 2016, kedudukannya sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana korupsi tidak boleh bertentangan dengan KUHP dan Undang-Undang Tipikor, khususnya pada ketentuan yang mengatur tentang pembuktian dan alat-alat bukti. Dalam arti kedudukan keterangan korporasi sebagai alat bukti harus mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP dan atau pasal 22 Undang-Undang Tipikor. Sekian yang bisa saya sampaikan dari presentasi ini. Apabila ada kurang jelas atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.